Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi dalam acara Bojokpro, podcast Jokpro bersama saya Timothy Vantriono yang akan menemani podcast Jokpro kali ini. Di sini saya sudah ditemani oleh bintang tamu spesial, seorang politikus muda, perempuan berprestasi. Kalau kata-kata saya itu Sri Kandi muda, calon pemimpin masa depan gitu ya. Wanita luar biasa, aktivis ketika zaman mahasiswa bahkan sampai sekarang, dan tentunya dapat menginspirasi para wanita Indonesia di luar sana. Beliau adalah Ketua DPP P3, Syarifah Amelia. Biasa saya sapa Kak Amel. Nah, hari ini Jokpro 2024 berkesempatan berbincang mengenai dampak penundaan pemilu 2024 dari kacamata seorang Syarifah Amelia yang merupakan Ketua DPP P3. Langsung saja kita sambut Kak Amel. Halo Kak Amel, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah wa syukurillah baik. Timothy, apa kabar? Alhamdulillah puji Tuhan baik juga Kak. Makasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk berbincang hari ini Kak. Apa sih yang enggak kalau buat Timothy dan... Aduh, Kak Amel, Yes. kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Selain di ranah politik ya, kalau bisa. Kalau kesibukan sebetulnya Kak Amel as a professional adalah regional development consultant. Karena background Kak Amel kan sekarang juga sedang doktoral di ITB. Jadi S1 sebetulnya fisika, S2 studi pembangunan, sekarang di planologi ITB. Konteksnya memang jadinya fokus pada regional development sebagai konsultan. Sekarang terdaftar sebagai pegawai di GIZ sebetulnya Timmy. Jadi saya aktif mengadvise tentang pembangunan di Jawa Barat. Sekarang lagi ada Project Green Infrastructure Initiative. Di luar itu juga di Bangka Belitung misalnya kita aktif mengawal. Harusnya kalau semuanya sesuai rencana maka Development Working Group G20 salah satunya akan ada di Bangka Belitung, di Belitung khusus. Jadi kita juga fokus untuk mengadvise bagaimana persiapan G20 di sana dan sebagainya. Dan tentunya juga Kamel masih dengan Lembaga Peduli Perempuan dan Perlindungan Anak di Bangka Belitung. Dan paling utama sebetulnya ngurus rumah tangga ya, suami dan anak. Itu paling penting. Iya. Nah, sebagai seorang politikus nih Kak Amel, apalagi sudah posisi ketua DPP itu kan strategis gitu ya. Kita melihat dinamika politik saat ini kan udah beda nih Kak nampaknya ya. Dari Pilpres 2014, Pilgub DKI, lalu 2019 juga ada pembelahan. Kak Amel sendiri juga merasakan waktu itu ya. Kita di pilkada ya. Nah, pada masa-masa tersebut kan kita tak jarang menjumpai hal-hal negatif ya. Seperti masyarakat yang terpolar akibat penggunaan isu-isu primordial gitu ya, SARA dan segala macamnya gitu. Nah, bahkan bisa dibilang ini karena ada kelompok-kelompok yang bisa kita duga ingin mengubah ideologi bangsa kita lah kira-kira gitu. Nah, tanggapan Kak Amel sendiri melihat dinamika yang terjadi setelah Pilpres 2014 ini apa Kak Amel? Pilpres ya 2014 kemudian dikencengin lagi di 2019. Yeah. Yang paling utama sih itu juga yang mendasari kenapa Kamel sekarang memilih untuk syiarnya di P3 gitu. Karena memang kita merasa bahwa seharusnya dalam konteks ketika coba untuk meresonansi ideologi maksudnya kepercayaan gitu dalam berbangsa dan bernegara, tentunya harusnya lebih ke kalau di Islam ada istilahnya misalnya rahmatan lil alamin, yang menurut Kamel salah satu core-nya kan toleransi gitu ya Tim. Yeah. Nah itu yang hilang banget gitu, kita dengan mudahnya saling tuding satu sama lain, yang mana yang merasa paling benar dan sebagainya gitu. Which is akhirnya membuat Kamel merasa bahwa kan kalau misalnya kita itu pembelahannya, polarisasinya ada di ranah politik, maka menurut Kamel yang benar juga jihadnya di ranah politik lagi gitu loh. Jadi kayak memang harus membenarkannya di sana gitu. Jangan kemudian pembelahannya ada di ranah politik tapi akhirnya yang terpecahnya antara satu kelompok satu aliran agama dengan aliran agama yang lain gitu. Jadi that's why Kamel akhirnya tetap untuk istiqomah gitu bertahan di ranah politik karena
akar masalahnya di situ, maka dibenerinnya dari situ. Memang betul terpolarisasi luar biasa dengan mendompleng tadi seolah-olah misalnya membawa aliran kepercayaan tertentu, padahal yang Kamel yakini bahwa sebenarnya ini memang hanya political interest gitu. Which is Kamel sangat mengapresiasi teman-teman di Jokpro gitu, karena again and again Kamel sudah sempat sampaikan dulu bahwa yang Kamel senang banget adalah idenya untuk kemudian meredam polarisasi, merektify polarisasi yang terjadi kemarin gitu, bahwa pada akhirnya kalau dulu tuh seolah-olah kayak yang antara sosok satu dan sosok lainnya ini kan kedua belah kelompok ini saling mengkultuskan. Hari ini kita coba untuk sandingkan, sehingga harusnya ada mulai komunikasi terjalin. Yang paling penting adalah di luar masalah dinamika nanti bagaimana ke depannya, saat ini secara psikologi ini orang udah mulai lebih soft karena kita tidak menempatkan lagi misalnya ketika kita bicara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu head to head gitu. Tapi sekarang kita kalau udah ngomong Jokpro nih seolah-olah di mental model kita harusnya udah yang kayak oh iya ya semuanya bisa bareng ya gitu. Iya. Nah, menjelang 2024 nih Kak, meskipun di pelupuk mata itu masih jauh tuh, masih 2 tahun ke depan gitu ya. Semua elemen politik ini kan, bahkan partai politik, KPU dan segala macamnya sedang mempersiapkan untuk 2024 mendatang gitu. Nah, bagaimana P3 sendiri Kak? Sejauh mana P3 sudah mempersiapkan menuju 2024 mendatang Kak? Kalau P3 yang paling utama nih kami harus share juga adalah hari ini partai yang di satu sisi kami semakin menguatkan warna kami memang karena basisnya adalah partai Islam, jelas dari lambang kita lambang Ka'bah gitu ya tim. Tapi kemudian juga yang paling penting untuk mempersiapkan 2024 adalah mengintegrasikan scientific politics ke dalam kerja-kerja kepartaian P3. Karena P3 nih ya, kalau menurut Kak Amel nih, Kak Amel apresiatif luar biasa terhadap kader-kader P3 karena hampir tanpa tools pendampingan yang advance waktu kita bertempur di 2014 dan 2019 because many things happen ya gitu, bukan karena kemudian tidak diurus, tapi banyak hal yang terjadi di partai kita dalam 2 periode yang lalu sehingga kita tidak DPP terutama di pusat itu tidak bisa melengkapi kader-kader yang berjuang di bawah itu dengan tools political marketing kah atau scientific politics yang advance dibandingin partai-partai lain. Karena Timothy tentu aktif misalnya ya di politics yang memang berbasis data gitu. Nah P3 tuh nggak sempat begitu 2014-2019. Yet we survive. Bagaimanapun P3 survive. Oleh karena itu di periode ini kita menghadapi 2024, ini mulai dari kemarin kita udah ngencengin kader nih, udah mulai bikin platform, kemudian kita akhirnya benar-benar melakukan bedah dapil yang sangat sistematis sekali gitu. Itu kader semangatnya luar biasa. Jadi Kak Amel mikir tuh justru P3 tuh semangatnya tuh kalau yang lain tuh militansi mengikuti fasilitas dan kemudahan gitu ya yang di-provide. Kalau P3 kebalik, kita tuh selama ini modal runcing bambu begitu. Bambu runcing aja gitu, dan kemudian ya tentu dengan semangat jihad fisabilillah. Sekarang insya Allah kita sudah dibekali dengan hitungan-hitungan data yang kita yakin bisa memperkuat kerja-kerja elektoral P3 di 2024 sambil terus kader tentu mengasah penangkapan aspirasi dari umat. Begitu. Ya. Nah, ini kan sudah tahun ketiga pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini Kak. Dan P3 merupakan partai pendukung pemerintah gitu. Nah, kalau dari Kak Amel sendiri, bagaimana sih Kak Amel dan mungkin P3 ya melihat kinerja pemerintahan Pak Jokowi baik dari 2014 hingga tahun ini Kak? Jadi sebetulnya gini, P3 ada di dalam katakanlah misalnya kita pendukung tentu ulil amri minkum karena proses sudah dijalankan dan ketika terpilih memang kita berada di dalam barisan tersebut karena tentu P3 dalam hal ini berusaha untuk membersamai umat membangun Indonesia. Tapi catatan juga banyak Timothy. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh wakil-wakil P3 di legislatif dari fraksi DPR RI gitu kan untuk terus-menerus dengan cara yang sopan, santun dan beradab gitu untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam catatan-catatannya. Tapi kita selalu merasa bahwa sampai dengan hari ini Indonesia masih bisa bounce dari kemarin pandemi, Indonesia masih bounce, kemudian juga
untuk sekarang kita punya big event tahun ini dengan G20, artinya kita di mata dunia masih dapat amanah gitu ya. It means kan ada checkpoint bahwa Indonesia masih on the good track. Tapi kita bicara untuk hari ini dan kemarin, artinya kalau konteks evaluasi kan begitu gitu ya, hari ini dan kemarin kita masih on the good track gitu dengan catatan-catatan ke depan. Tapi tentu juga sebagai partai politik Indonesia, P3 memandang masih banyak hal yang bisa dirapihkan, dikonsolidasikan di Indonesia, tentu dengan prinsip-prinsip kepartaian P3 gitu. Jadi dari P3-nya sendiri sebetulnya yang sekarang banyak agenda untuk menata Indonesia ke depan. Tapi bicara untuk hari ini dan kemarin, jadi gitu ya perspektifnya. Kalau ke depan P3 punya banyak banget impian untuk menambahkan nilai-nilai keadilan bagi umat, untuk meningkatkan kesejahteraan umat Indonesia dan sebagainya. Tapi untuk hari ini dan kemarin tentu P3 merasa dengan tadi gitu loh, hari ini masih stabil pemerintahannya, walaupun banyak sekali badai yang menerpa kita. Kemudian juga kita mimpi-mimpi ke depan, misalnya dari Menteri Bappenas yang juga ketum P3 ini fokus sekali dengan IKN gitu kan, dan banyak hal lainnya, tadi kembali G20, itu ada checkpoint yang cukup meyakinkan kita semua bahwa tentu kinerja Pak Jokowi baik gitu. Ya. Nah, tadi kalau boleh di-spill sedikit Kak, catatan-catatannya itu apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, menurut Kak Amel sih memang dalam hal ini Kak Amel ingin bicara lebih ke arah personal, bukan sebagai bukan sebagai maksudnya tentu embedded lah, politisi P3 tentu embedded dan ini mempengaruhi perspektif Kak Amel gitu. Tapi kita bicara masalah misalnya dalam konteks keenergian, bagaimana kita terlambat untuk menjadi pemain begitu dalam shifting energi dari old atau conventional energy sourcing ke new and renewable energy sourcing ke depan gitu. Itu kan kalau kita bicara misalnya net zero emission targetnya di 2040, 2060, kita juga menandatangani meratifikasi untuk pengurangan emisi karbon sebesar misalnya 29% per 2025 dan sebagainya gitu loh. Dalam konteks kebijakannya oke gitu, tapi dalam konteks targetingnya oke, tapi implementasi kebijakannya kan kita banyak goyang karena tentu itu kalau dalam ranah energi kita tidak bisa terlepas dari mafia energi dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi menurut Kak Amel catatannya lebih ke arah kita masih sangat inward looking sekali kemarin-kemarin gitu loh. Maksudnya kita inward looking lebih ke arah kayak untuk riding the wave upcoming. Kak Amel tuh masih sedih gitu karena kita posisinya masih followers terus gitu. Padahal kan kita dengan kekuatan pangsa pasar dan sebagainya gitu kan, itu sangat mungkin untuk menjadi pemain gitu. Tapi ya intinya gini, Kak Amel pengen banget Indonesia itu ke depan lebih teknokratik dan lebih agamis, tapi dengan cara yang nyaman. Jadi kalau gini loh, kalau kita bicara kemarin, kalau P3 tuh sekarang tagline-nya adalah merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi sense-nya itu adalah, which is sebenarnya dengan pembangunan infrastruktur yang masif ya di era Pak Jokowi, itu sedikit banyak diimplementasikan dan itu yang pengen kita teruskan gitu kan. Nah tapi pembangunan infrastruktur ini kan juga banyak banget bolongnya gitu loh, Timothy. Kita harus banyak nutup pembangunan infrastruktur itu juga dengan langkah-langkah teknokratis gitu. Nah itu aja yang menurut Kak Amel, catatan yang Kak Amel lebih ke arah Indonesia ini 2045 nih beneran bakal jadi emas atau perunggu doang ini gitu. Iya. Menarik banget Kak Amel. Nah, aku mau agak geser dikit nih Kak Amel terkait isu yang lagi seksi ya. Terkait penundaan pemilu. Isu atau wacana ini kan mulai muncul ke publik luas ketika salah satu ketum partai menyampaikan itu ya. Dan bahkan kalau P3 sendiri sih posisinya sudah jelas menolak wacana tersebut gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Kak Amel alasannya apa dari P3 menolak penundaan itu ya, dan mungkin apa sih yang dirasakan oleh P3 untuk 2024 nanti khususnya terkait pemilihan presiden. Baik. Jadi betul, sekarang kita sudah positif menolak. Maksudnya kita ketum juga sudah dengan tegas dan arahannya adalah semua kader partai
tegas menolak penundaan pemilu. Ini sebetulnya didasari dari pandangan positif kita terhadap stabilitas recovery kita, Timothy. Ya. Jadi kan dulu itu muncul isu penundaan pemilu karena kita sedang pandemi, kemudian ekonomi mati dan sebagainya gitu kan. Ternyata kita justru memasuki 2022 misalnya dari mulai akhir 2021 kemarin, walaupun kita menghadapi gelombang ketiga Omikron yang luar biasa, ternyata kita masih handle it very well. Nggak terlalu terasa di sektor ekonomi real hajaran Omikron kemarin. Selain memang maksudnya di atas kertas oke gitu kan, angkanya melonjak tinggi dan sebagainya. Tapi kita merasa sekali, apalagi Kamel yang memang petugas lapangan banget ya kalau di partai, kalau ketua elektoral kan kita harus keliling-keliling banget gitu ya. Well, itu di lapangan, di masyarakat itu kita stabil. Nah, justru kita sekarang melihat kalau kita fokus pada penundaan pemilu 2024, jadi gini loh, kayak kita tuh mau minta cuti gara-gara kita sakit. Gitu kan. Kita sakit nih, jadi kita mau minta cuti gitu karena kita mungkin ngerasa aduh kayaknya 2024 kita masih sakit banget gitu. Ternyata recovery kita speed recovery banget. Nah, sekarang justru bagus dan kita akan menghadapi, kita harus fokus untuk menyiapkan G20 dan sebagainya gitu ya. Karena kan Indonesia sebelum pandemi tuh udah mulai take off mau masuk laser ekonomi tuh, which is kalau dalam proses evolusi ekonomi bangsa itu kan tentu setelah kita base-nya production, next step-nya itu adalah laser ekonomi begitu kan. Kita mampu menghasilkan uang tuh dari jasa gitu loh. Sehingga artinya tempat-tempat lain atau daerah lain, negara lain tuh menganggap kita cukup advance sehingga mereka mau pakai jasa kita gitu kan. Finally gitu. Nah, kita kemarin udah sebelum pandemi mau take off ke situ gitu. Tapi gara-gara pandemi kita akhirnya gagal take off dengan maksudnya dulu ada 10 bari baru dan sebagainya gitu. Nah, G20 ini kan memberikan kita kesempatan lagi buat masuk ke dalam etalase itu. Kalau kita diganggu kemudian dengan wacana penundaan pemilu, itu akhirnya memancing instability lagi gitu. Justru jadi akhirnya fokusnya di penundaan pemilunya, bukan kan penundaan pemilu itu sebetulnya adalah akibat kan ekses dari kita belum sehat nih. Nah, kalau kita udah sehat ya udah fokus pada kerja-kerja saja. Kalau kita ungkit-ungkit lagi penundaan pemilu, kita akan terus merasa sakit. Sebetulnya itu yang mendasari akhirnya secara sederhananya ya di luar hitung-hitungan politis yang mendasari kemudian P3 memang fokus pada ya sudah gitu, kita move on karena kita merasa sudah cukup sehat. Ya. Nah, kalau Jokpro tentu Kak Amel sudah tahu bahwa kita goalnya adalah JKW 3P ya, Jokowi 3 periode. Nah, itu kan memerlukan amandemen konstitusi Kak. Dan kita harus merubah pasal 7 gitu, dari yang boleh sekali ditambah jadi 2 kali gitu kan. Nah, aku mau tanya tanggapan Kak Amel, tapi lepas dulu ke atribusi P3-nya Kak. Tapi warna hijau nggak apa-apa nih, tetap dipakai. Iya. Nah, mungkin tanggapan objektifnya Kak Amel lah, melihat apabila nanti ya, Jokpro sendiri kan tidak mungkin melanggar konstitusi. Jokpro selalu mengatakan harus dirubah dulu nih konstitusinya supaya jelas, dan untuk merubah konstitusi itu kan harus ada kehendak rakyat yang besar gitu. Nah, kalau nanti seandainya kehendak rakyat yang besar itu nampak muncul dan mendorong MPR, apakah Kak Amel oke saja gitu atau bagaimana? Ya, tentu kalau memang kehendak rakyatnya terbentuk, gelombangnya terbentuk besar dan kemudian akhirnya mampu, tadi Kamel kan juga fokus karena Kamel petugas partai ya, walaupun sudah disuruh lepas ya, bukan petugas partai. Tapi lebih ke arah karena kita tahu memang kanalisasinya ada di wakil rakyat di DPR MPR. Jadi gelombang itu mampu kemudian Timothy mencapai wakil rakyat di DPR MPR. Ya berarti memang itu yang harus kita terima ya kan. Jadi memang sekarang fokusnya memang pada menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi rakyat. Betul. Jadi memang itu yang harusnya dilakukan oleh wakil rakyat. Jadi kenapa sampai dengan saat ini pun Kamel masih sangat bersedia kalau Timothy ajak ngobrol dan sebagainya, karena Kamel lebih daripada wacana atau kontennya apa, sekarang ini yang harus dipastikan adalah wakil rakyat di MPR itu memang harus banyak-banyak menyerap aspirasi rakyat. We never know kalau nggak pernah turun gitu kan. Jadi Kamel sangat mendukung apapun wacananya untuk wakil rakyat itu harus
memverifikasi di bawah apa yang memang diinginkan oleh rakyat gitu. Kalau seandainya ternyata sesuai dengan ketentuan sekian puluh, kalau kita sederhananya derivasikan, kita turunkan 2/3 wakil rakyat, it means 2/3 rakyat Indonesia juga misalnya gitu ya, langsung menginginkan hal tersebut, ya kita ikuti. Kan memang sudah ada celah sebetulnya kan. Di perundang-undangan Republik Indonesia sudah diatur itu bagaimana kalau rakyat menginginkan. Jadi no problem kalau menurut Kak Amel, kalau memang sekali lagi jalannya sudah dilakukan. Nah tapi tadi aku agak kurang setuju nih, Kak Amel pakai bahasa celah nih. Celah ini kan agak negatif Kak. Mungkin jalannya sudah ada ya, jalannya sudah disediakan. Kenapa kami bilang celah? Karena lebih ke arah sempit. Iya, betul, sempit sekali. Ya, celahnya sempit, tapi artinya ada ruang kan kalau untuk ada ruang gitu. Mungkin politisi P3 akan berbicara sesuai dengan aspirasi yang ditangkapnya. Tapi kembali lagi, kalau ternyata 2/3 rakyat Indonesia menginginkan hal yang berbeda, misalnya gitu, itu bisa jadi gitu. Atau kita nggak tahu misalnya kan prestasi-prestasi yang akan dicapai lagi ke depannya gitu, itu mampu meyakinkan rakyat Indonesia bahwa kepemimpinan yang sekarang memang dibutuhkan untuk diperpanjang oleh satu periode lagi. Ya P3 itu pada dasarnya menurut Amel adalah partai yang paling berjuangnya die hard banget gitu kan, at all cost kalau berjuang. Tapi when it come, kalau dalam di istilah kita tuh qadarallahnya, ketika Allah sudah menetapkan putusan, kita nggak akan bikin rakyat Indonesia tuh, nggak akan ngada-ngada untuk bikin rakyat Indonesia sengsara deh gitu. Oke, terakhir Kak Amel, pertanyaan terakhir. Nah, kita kan sekarang ini melihat bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kita harus akui itu, baik karena COVID ataupun baik karena buat jadi lebih baik gitu ya. Baik karena COVID ataupun karena hal-hal yang terjadi di sosial masyarakat kita ya. Terlebih ada seorang pemuka agama yang mengatakan, bahkan meminta beberapa pasal atau ayat di Al-Quran dicabut segala macam gitu kan. Ada tuh dinamika-dinamika, bahkan kelompok radikal terus berkembang, penangkapan teroris terus dilakukan oleh Densus gitu ya. Nah, mungkin ada nggak yang ingin Kak Amel sampaikan supaya kita sebagai warga negara gitu ya bisa mempertahankan bisa merawat keberagaman, bisa merawat kebinekaan gitu ya, supaya masyarakat luas tuh semakin aware bahwa ya kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga bangsa dan negara kita. Nah, tentu nih yang paling sederhana untuk mempersatukan bangsa masyarakat itu harus punya common goals ya, common goals. Dan bagi Kak Amel nih yang sudah sering sekali Kak Amel punyai base practice-nya, pengalaman di lapangannya adalah fokus pada agenda-agenda pembangunan, Timothy. Jadi kayak misalnya kenapa Kak Amel dari tadi mention G20 misalnya sering-sering gitu loh, karena kita untuk short term event gitu seringkali works. Entah itu event atau kemudian misalnya maksudnya eventual kah, atau kemudian kita ingin membangun sesuatu kah gitu ya. Fokusnya tuh kalau kita lagi pengen ngerjain sesuatu sama-sama itu bisa sependapat. Jadi semua orang fokusnya misalnya nih kita mau bangun kantor pemerintah misalnya lah ya, atau balai desa misalnya gitu. Nah, kelompok-kelompok yang selama ini nggak produktif nyerang satu sama lain, itu kita bisa agitasi untuk saling bilang bahwa kalau aku nih bisa nih nyumbang batako, satu lagi bilang kalau aku nyumbang semen, oh kalau gitu gue nyumbang atapnya deh dan sebagainya. Jadi kita memancing orang untuk kemudian dalam konteks provokatif atau agitatifnya itu yang justru produktif gitu kan, yang justru produktif. Jadi sebenarnya kita harus mulai fokus pada menyetop wacana-wacana yang akan menimbulkan debat lebih lanjut. Tapi kita bisa muter caranya itu dengan fokus pada wacana-wacana yang justru membutuhkan effort semua gitu untuk jadi baik gitu loh, Timothy. Jadi menurut Kak Amel nih sekarang tips dan triknya bagi semua elit baik itu eksekutif, legislatif, kemudian juga bahkan gitu ya yudikatif dengan aparat penegak hukum. Nih Kak Amel cerita sedikit nih, misalnya di Jawa Barat, Kak Amel juga lagi fokus kemarin ada duta besar Jerman datang untuk ikut ngerjain Citarum Harum di pengolahan air limbahnya. Ini Green Infrastructure Initiative ya. Nah, jadi Citarum itu yang dulunya sungai terkotor se-Asia Tenggara, dalam waktu 3 tahun doang ini udah mau
udah mau jadi salah satu sungai yang naik mutunya jadi kelas 2, sehingga orang kalau kelas 2 nih sederhananya orang bisa renang di situ. Ikan bisa hidup, orang bisa renang di situ. Itu karena yang jadi Citarum itu melewati 10 kabupaten kota di Jawa Barat ya. Itu tuh tiap dibagi jadi sekian puluh sektor yang komandan sektornya itu adalah tentara. Jadi masyarakat sudah langsung takut gitu loh, Timothy. What I mean adalah pada akhirnya ini masyarakat, ada tentara, ada eksekutif gitu ya, ada legislatif, politisi dan segala macam. Itu sekarang jadi soft Jawa Barat komunikasinya karena fokusnya bersihin sungai. Dengan konteks-konteks pembangunan jadinya kita tuh bisa bersatu. Tapi kalau fokusnya pemilihan dan sebagainya, kalau kita have to choose gitu ya, kadang-kadang malah jadi mumpung nih masih 2022, kalau 2024 Kamel juga udah nggak mungkin ngomong gini lagi, we have to choose gitu kan, 2024 itu harus dihindarin. Tapi kalau dalam rangka 2022, 2023, 2024 untuk menyembuhkan negara kita yang lagi sakit ini, mari kita ambil 1-2 short term isu-isu yang doable untuk kemudian kita sumbang effort semuanya ke situ. Gitu sih. Siap, Kak Amel. Terima kasih Kak Amel atas waktunya. Sehat selalu Kak Amel dan sukses. Ya, tetap semangat untuk menyatukan Indonesia ya, Timothy. Siap. Ya, itu tadi perbincangan menarik dan seru bersama Kak Amel. Politisi muda dari P3, Ketua DPP P3, seorang Sri Kandi muda, calon pemimpin masa yang akan datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Timothy Vantriono, pamit.